Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Zahwa Salsabila Effendi. Biasa dipanggil Zahwa. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Teknokrat Indonesia. Saya mengambil jurusan S1 Informatika. Dan saat ini saya lagi menginjak di semester 2. Usia saya 19 tahun. Saya dari 4 bersaudara. Dan saya merupakan alumni dari SMA TMI Raudatul Quran Metro. Di sini saya akan memperkenalkan diri lebih lanjut dan memberitahu soft skill, hard skill, dan tujuan saya ke depannya dalam menggapai cita-cita saya. Soft skill yang saya miliki yaitu memiliki komunikasi yang baik bersama antar sesama teman atau di dalam organisasi atau yang lainnya. Kerja sama tim, saya memiliki kemampuan untuk kerja sama tim dengan baik, yaitu saya bergabung dengan tim-tim yang menurut saya itu hebat. Kemudian kemampuan beradaptasi dengan perubahan, situasi baru ataupun hal-hal baru yang belum saya pernah temui di dalam hidup saya. Yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini dapat mengidentifikasi masalah atau mengevaluasi opsi-opsi yang ada. Terus berpikir kritis. Itu saya memiliki kemampuan untuk berpikir dengan kritis. Kemudian hard skill yang saya miliki yaitu berbahasa asing untuk kemampuan dalam berbicara, menulis, atau membaca dalam bahasa-bahasa tertentu. Di sini saya hanya bisa 2 bahasa, yaitu bahasa asing 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian pengkodean dan pengembangan perangkat lunak, yaitu keterampilan dalam bahasa pemrograman seperti pengolahan dalam program Java maupun Python dan C++. Dan yang terakhir, analisis data, pengolahan media sosial, dan digital marketing. Nah, itu soft skill dan hard skill yang saya miliki. Dan saya ke depannya beberapa tahun kemudian itu akan memulai karir yang profesional, yaitu mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi ataupun minat yang telah saya miliki. Terus kemudian melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu seperti melanjutkan ke magister ataupun memungkinkan kita untuk doktoral jika saya mampu. Kemudian mengembangkan keterampilan tambahan. Jadi dengan adanya saya mengikuti kursus ataupun pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja saya di bidang yang saya minati dan di bidang yang telah saya pelajari. Kemudian membangun jaringan profesional, yaitu berhubungan baik dengan rekan kerja, teman, dosen, ataupun mentor, dan yang lainnya. Kemudian bergabung dengan komunitas ataupun organisasi yang terkait dengan bidang yang saya minati dan saya tekuni selama ini. Terus merencanakan untuk memulai bisnis sendiri. Jadi saya memiliki ide untuk membangun bisnis saya sendiri karena saya memiliki minat dalam kewirausahaan. Kemudian menjelajahi petualangan internasional.
Jika memungkinkan, pertimbangan untuk bekerja ataupun belajar di luar negeri itu untuk pengalaman internasional dan pembelajaran budaya. Kemudian, menetapkan tujuan jangka panjang. Tentukan tujuan jangka panjang saya dalam karir dan kehidupan pribadi, dan buat saya yaitu untuk merencanakan ke depannya. Kemudian upaya yang saya lakukan untuk menggapai cita-cita saya ke depannya yaitu dengan menetapkan tujuan yang spesifik, di mana saya menentukan dengan jelas apa yang ingin saya capai dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Itu sudah saya rencanakan. Kemudian, buat rencana tindakan, yaitu buat langkah-langkah kontraks yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu tingkatkan pengetahuan dan keterampilan, di mana investasikan waktu untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan untuk mencapai tujuan ataupun cita-cita yang telah saya bangun. Kemudian, jalin hubungan dan jaringan dengan baik dan rawat hubungan itu dengan orang-orang yang dapat membantu mengembangkan ide-ide kita atau mencapai tujuan kita. Contohnya seperti mentor, rekan kerja, rekan bisnis, teman-teman, atau profesional dalam industri yang saya minati. Kemudian beradaptasi dengan perubahan, di mana saya tuh terima bahwa perjalanan menuju cita-cita tidak selalu berjalan dengan mulus. Akan tetapi banyak rintangan-rintangan yang akan menghalangi ke depannya demi mencapai tujuan atau minat yang telah saya tentukan. Selanjutnya, bersikap konsisten dan disiplin. Saya harus tetap konsisten dan tetap usaha dalam mencapai tujuan, bahkan ketika terasa itu sangat sulit dan tidak ada satupun yang dapat mendukung saya. Kemudian, evaluasi dan sesuaikan rencana. Saya akan mengevaluasi apa-apa saja yang kurang, apa-apa saja yang harus diperbaiki untuk mencapai cita-cita saya ke depannya. Selanjutnya, yang terakhir, tetap termotivasi dan fokus, di mana saya harus mempertahankan motivasi saya yang telah saya dapatkan dari orang-orang hebat di sekitar saya maupun di luar sana. Dan saya meningkatkan diri saya tentang alasan dibalik cita-cita saya itu dan tetap fokus untuk tujuan saya ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya beritahu atau saya informasikan kepada kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.